Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Yang terhormat Kasih bin Nadik Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum, yang kami hormati Ketua Umum Badan Ta'mirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, Ibu Yulita Gobel. Yang kami hormati Ketua Harian Badan Ta'mirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, Bapak Faisal Mu'adoda. Acara pertama yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Usman Mahmud. Untuk itu disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila unshuzu fansuzu yarfa'illah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kasih bin Nadik Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Untuk itu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz
sudah hadir bersama kita, yang tentunya kami sapa beliau Pak Rifian Panigoro MA. Terima kasih Pak. Kalau hari ini kita baru jumpa, jadi setelah 2022 baru ini kami bisa kembali mengundang beliau untuk hadir bersama-sama dengan kita. Kemudian yang perlu kami sampaikan, insya Allah juga jika Allah berkenan dalam kegiatan Ramadan, beliau juga akan mengisi pada kegiatan Gemah Ramadan sampai dengan tarwih berjamaah dengan kita di tempat ini. Sama dengan di tahun 2022 kemarin, beliau berapa kali mengisi kegiatan itu. Ya, acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Al-Muharram Bapak Rifian Panigoro MA. Untuk itu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Kasih Minadik, Bapak Kasdin Lato, insyaallah selalu diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmirul Masjid, kami hormati Bapak Koordinator Bidang Dakwah, serta jamaah sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang patut kita syukuri pada kesempatan sore hari ini adalah firman Allah yang berbunyi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil godati wal asyiyi yuriduna wajha. Itu terbukti kepada kita di kesempatan sore hari ini. Ayat itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang di pagi hari ia beriman kepada Allah dan kemudian di sore hari ia tetap masih beriman kepada Allah. Maka alhamdulillah sore hari ini kalau kita duduk di sini bisa dipastikan 100% kita sedang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nikmat yang harus kita syukuri. Karena bisa jadi di waktu yang sama, jam yang sama, detik yang sama ada yang sedang berbuat kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang betul-betul harus kita syukuri pada kesempatan sore hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah pancaran rahmat akan sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha untuk istiqomah dan konsisten dengan ajaran dan sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu. Dan di kesempatan sore hari ini kita sedikit berbicara tentang, atau kita sedikit menambah wawasan kita bersama tentang tingkatan-tingkatan dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya ini sederhana. Mudah-mudahan kalau kita tahu tingkatan-tingkatan dosa ini, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak lagi melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua manusia pasti pernah berbuat dosa, tetapi Allah akan jaga kita dari
perbuatan-perbuatan dosa yang nantinya kita mungkin rencana kita kerjakan. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, ada tingkatan yang pertama. Tingkatan dosa manusia yang pertama itu disebut dengan dosa khotoun, ya. Namanya dosa khotoun. Nah, dosa khoto ini tidak ada manusia yang pernah selamat dengan dosa ini. Mungkin beberapa, mungkin para nabi, para rasul yang agung yang mungkin selamat dari dosa khotoun ini. Karena ini sesuai hadis Nabi, kullu bani Adam khotoun. Semua manusia itu, semua anak Adam pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Nah, kenapa semua manusia pernah melakukan dosa khoto ini? Karena dosa khoto ini, dosa yang manusia tidak sadari kalau dia sedang berbuat dosa. Nah, jadi mungkin di perjalanan kita pernah melakukan dosa khoto, atau kapan saja mungkin dosa khoto ini pernah kita kerjakan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dari dosa khoto ini dengan ampunan yang disebut dengan al-afwu. Nah, al-afwu ini maaf dari Allah. Tapi manusia itu ketika dia melakukan dosa khoto, al-afwu itu langsung datang, ya. Dosa khoto kita buat, al-afwu langsung datang. Jadi khoto adalah dosa yang dikerjakan oleh manusia tidak sempat dia sadari, dan al-afu adalah maaf dari Allah yang juga tidak diketahui oleh manusia. Nah, jadi ini sama-sama tidak baku tahu. Dia buat dosa tidak tahu, dia sudah diampuni juga dia tidak tahu. Nah, sekarang apa contoh perbuatan dosa khoto ini? Nah, disebutkan jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, khoto itu misalnya kita dengar azan, kita tidak langsung sholat, maka kita itu sudah berbuat dosa yang namanya khoto. Tapi kita nanti akan sholat, misalnya asar ini jam 3:20. Baru kita bilang dalam hati, jam 5 kan masih waktu asar, nanti jam 5 saja saya mau sholat. Kita itu sudah kena dosa khoto. Nah, tapi langsung ada al-afu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita naik ke tingkatan berikutnya yang kedua. Ada dosa yang kedua disebut dengan dosa zanbun. Nah, dosa zanbun ini perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, tapi hanya dirinya sendiri yang mengetahui dia melakukan dosa itu. Misalnya dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak bayar zakat, tapi hanya dia sendiri yang mengerjakan, maka dia telah melakukan dosa zanbun. Nah, tetapi Allah memaafkan dosa zanbun ini dengan fasilitas yang Allah berikan disebut dengan ghafir. Nah, ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Allah itu mengampuni dosa-dosa zanbun dan menerima taubatnya manusia. Jadi kalau kita buat dosa untuk diri kita sendiri, maka itu kategorinya dosa zanbun. Dia masih di level kedua. Tapi tenang, Allah bisa memaafkan dosa zanbun ini dengan fasilitas ghafirnya Allah. Jadi apapun dosa Allah ampuni. Nah, kita naik lagi ke tingkatan berikutnya, ini tingkatan ketiga. Nah, tingkatan ketiga ini disebut dengan dosa zunubun. Nah, ini mulai kita waspadai. Zunubun. Zunubun ini, kalau zanbun itu bentuk tunggal, zunubun ini sudah bentuk jamak. Artinya, seorang manusia ketika dia melakukan dosa, misalnya dia tidak sholat, dia tidak senang kalau cuma dia sendiri yang tidak sholat. Maka dia ajak orang lain untuk tidak sholat. Kalau dia tidak puasa, dia tidak senang kalau cuma dia sendiri yang tidak puasa. Maka dia ajak orang lain juga untuk tidak puasa. Naik levelnya, level ketiga namanya ini, zunubun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan yang disebut dengan ghafaro. Ya, dalam surah Nuh disebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Jadi Nabi Nuh itu pernah lepas tangan terhadap umatnya. Nah, cuma Nabi Muhammad ini yang memang luar biasa. Nabi Nuh itu pernah tidak berdaya. Semua yang dia sampaikan kepada umatnya mereka tidak dengar. Akhirnya Nabi Nuh berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Minta maaf saja kalian sama Tuhan. Ternyata innahu kana ghaffaro. Allah ampuni dosa-dosa dari umatnya Nabi Nuh yang Nabi Nuh sendiri sudah lepas tangan. Artinya level 3 ini ada ampunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian naik lagi ke level 4. Disebut dengan zunubun ma'azulmi. Nah, dia berbuat dosa, sudah ada kezoliman di dalamnya. Nah, seperti apa ini? Misalnya, dia tidak sholat, dia ajak orang lain juga untuk tidak sholat. Ah, ternyata belum sampai di situ, dia tidak suka orang pergi ke masjid ini. Ah, dia pasang portal misalnya, ya, supaya motor tidak lewat. Ada acara di masjid, dia telepon supaya bikin mati lampu. Ah, pokoknya macam-macam. Kemudian kalau ada yang ke masjid, dia jelek-jelekan seperti itu. Jadi dia sudah berbuat dosa untuk dirinya, dia ajak orang lain, kemudian dia menghalang-halangi orang yang mau melakukan ibadah tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada pelaku dosa yang level 4 ini dengan ampunan yang disebut dengan Ghafurun. Ada lagi fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, Ghafurun. Makanya sering terulang dalam Al-Qur'an, Innallaha Ghafurur Rahim. Maksudnya apa? Setiap ghafur itu berbarengan dengan kata rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, rasa-rasanya dosanya itu besar, tapi karena rahimnya Allah Subhanahu wa taala diampuni. Ya, Ghafurur Rahim. Dan kalau kita hitung dalam Al-Qur'an, wow, banyak sekali. Innallaha Ghafurur Rahim. Banyak sekali. Nah, ini menandakan bahwa apa saja dosa pasti Allah akan ampuni. Nah, sekarang kita naik ke level yang kelima. Nah, ini level terakhir. Level ini disebut dengan dosa israf. Artinya dosa melampaui batas. Bagaimana dosa melampaui batas itu? Bapak, jamaah sekalian sama dimuliakan Allah. Dosa melampaui batas itu menurut para ulama, orang itu sakit hatinya kalau dia tidak buat dosa. Ya, rasa-rasanya dalam setiap hari itu harus ada perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan bahkan perbuatan dosanya ini mengajak banyak sekali orang untuk terlibat dalam perbuatan dosa itu. Tapi jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, ternyata pelaku dosa israf ini malah mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, cuman 2 kali Allah memanggil hambanya dengan sebutan abdun, sebutan tertinggi di dalam Al-Quran kepada manusia-manusia. Yang pertama itu kepada Nabi Muhammad, peristiwa Isra wal Mi'raj, dan yang kedua itu pada orang-orang pelaku israf. Bayangkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. 2 kali. Yang pertama kepada Nabi Muhammad, yang kedua kepada pelaku dosa israf. Ampunan Allah sangat besar, sangat luas. Bahkan ditegaskan di situ, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa kepada rahmat Allah. Karena Allah tahu pelaku dosa besar ini, mereka sering diganggu oleh syaitan dengan bisikan, tidak ada guna kau bertobat. Dosamu terlalu banyak, tidak ada guna kamu kembali kepada Allah. Puluhan tahun kau buat dosa, masa tobat 1 hari diampuni oleh Allah. Nah, ini bisikan syaitan dari depan, samping, kanan, kiri, muka, belakang. Nah, tapi Allah sengaja memberikan panggilan khusus ini kepada pelaku-pelaku dosa israf, bahwa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah pasti akan ampuni dosamu jami'ah, semuanya, keseluruhan. Kemudian ditutup dengan akhir ayat ini, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, apa yang kita bisa ambil dari deretan-deretan perbuatan dosa dan tingkatan dosa ini? Yang pertama, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ternyata Allah itu menginginkan semua hambanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, manusia itu di akhirat dia digiring menjadi 2 kelompok besar. Kelompok yang menuju ke neraka dan kelompok yang menuju ke surga. Dia punya ayat agak sama bunyinya. Wasiqal ladzina kafaru dengan wasiqal ladzina taqau. Mungkin sudah banyak yang sering dengar itu. Ketika manusia itu digiring ke dalam surga, bunyinya wa futihat abwabuha. Pintu surga itu so tak buka memang.
Sotabuka artinya pemandangannya sudah kelihatan, tinggal siap-siap kita masuk ke dalam surga itu. Tapi ketika manusia itu yang digiring ke neraka, ayatnya berbunyi futihat abwabuha. Kalau yang surga wa futihat abwabuha. Kalau yang neraka futihat abwabuha. Surga sotabuka. Tapi yang pakumuka dengan pintu neraka itu masih tertutup. Baru akan dibuka. Pertanyaannya, kenapa masih tertutup? Malaikat penjaga neraka itu masih mau bertanya, Pak. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah. Dia masih tanya, kenapa sampai di sini? Sampai di neraka? Tidakkah kamu melihat betapa banyak tanda-tanda di dunia yang membuat kamu bisa bertobat? Ada seorang profesor itu dia terjemahkan kata-kata malaikat itu dengan begini. Tidak pernah lewat ambulans di muka rumah? Ambulans yang menginformasikan kalau itu orang mati dan kamu juga akan mati. Tidak pernahkah kau dengar azan dekat rumah yang azan itu memanggil orang untuk sholat? Tidakkah kamu pergi ke rumah sakit melihat orang yang sementara berbaring dan orang itu tidak berdaya? Kenapa semua itu tidak menjadi tanda-tanda untukmu supaya kamu tidak berada di depan pintu neraka ini? Nah itu malaikat tanya, padahal tinggal satu langkah masuk ke dalam neraka. Padahal manusia ini sudah melewati sakaratul maut, sudah melewati alam kuburnya, sudah melewati alam akhiratnya. Ini tanda bahwa Allah memang menginginkan semua manusia ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini yang terakhir adalah Bapak jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah. Yang ketiga ini yang jadi masalah itu kalau kita tidak bertobat. Ya, ada pelaku israf tapi bertobat, sempat bertobat masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ada yang dosanya hanya di kisaran zanbun atau bahkan zunubun, tapi dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya taubat ini memang harus setiap hari, siapapun dia. Ya, jangan sampai dia dosanya sedikit, tapi dia tidak pernah bertaubat kepada Allah, maka dia masuk ke dalam neraka itu dengan dosa yang sedikit itu. Ada orang yang datang dengan dosa banyak sekali, tapi dia sempat bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang bertanya, Ustadz, taubat satu hari diterima oleh Allah sebelum kita meninggal? Nah, jawabannya, jangankan satu hari, 1 jam saja kalau memang taubat itu diterima, maka diampunilah dosa-dosa kita sebelumnya. Maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi informasi baru bagi kita. Semoga tidak ada lagi niatan dalam hati kita untuk melakukan perbuatan dosa, dan Allah mudahkan kita dalam segala macam bentuk perbuatan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.